علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبدي وسن أو عبدي صنمي يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أوب ومن أجم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Tafsir Jalalain. Mukhtalah hadis. Insyaallah pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca yang terkandung kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Aqidatil Islamiyah. Lima kana nabiyuna alaihi salatu wassalam khatamul anbiya. Situ.
Innama kana nabiyuna alaihi salatu wassalamu khatamul anbiya'i li anna hikmata irsalatil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haqq. Kemudian wa irsahuduhum ila tariqi sadadiri fi umuril ma'ashi wal ma'adi wa i'lamuhum bil umuril ghaibati an absarihim wal ahwalil lati la yasiluna ilaiha bi afkarihim wa takrilul adillatil qati'ah wa izallatu subahatil bas, yaitu subahil batilati wa takallafat syari'atuhul gharra'u bibayani jami'i hadhil anbiya hadhil asya'i ala wajhin la yutasawwaru ablagu minhu fil kamali bihaitsu tuwaffiqu jami'al umami fi jami'il azminati wal amkinati wal ahwali. Fala hajata lil khalqi ila nabiyyi ba'dahu li'annal kamala qad balagha haddahu wa min hadhihi zadharu sirru yaitu sirru risalihi li jami'il khalqi wa kaunuhu akmaluhum fil khalqi wal khuluqi, yang artinya mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup para nabi, akhir daripada para nabi. Tentunya kata musannif, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup para nabi alias pamungkas, sebab hikmah para nabi diutus adalah untuk berdakwah kepada manusia agar menyembah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang benar, juga dalam masalah kehidupan dunia dan akhirat, kemudian memberitahukan kepada mereka tentang masalah gaib yang tidak bisa dilihat dan beberapa hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal, juga menerangkan beberapa dalil yang jelas dan menghilangkan segala kesamaran ajaran yang batil. Sungguh syariat beliau yang yaitu cemerlang, kemudian ini telah menerangkan seluruh masalah di atas dengan cara yang lebih sempurna dan cocok untuk seluruh umat di setiap yaitu masa, tempat dan keadaan. Jadi manusia semeninggal Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah tidak yaitu memerlukan Nabi lagi, sebab yaitu kesempurnaan telah mencapai yaitu titik batasnya. Dan disinilah yaitu tampak rahasia Rasul Nabi Muhammad SAW diutus ke seluruh yaitu manusia. Beliaulah yang paling sempurna dan yaitu penciptaan tubuhnya. Ini sekilas kita telah baca dan dengar bersama bagaimana alasan daripada kenapa Rasulullah diutus sebagai pamungkas, diutus sebagai penutup daripada para nabi. Yang pertama tadi adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah kepada seluruh manusia, bukan sekelompok yaitu manusia, tapi seluruh. Walaupun beliau dilahirkan, diutus di kota Mekah dan kota Madinah dalam berdakwah kurang lebih 21 tahun lamanya, namun umumnya adalah untuk seluruh manusia. Betapa tidak kalau Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus kamu Muhammad melainkan rahmat seluruh alam. Namun estafet sejarah
setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada ditindaklanjuti oleh para sahabat, para tabi'in sampai hari kiamat untuk berdakwah dimanapun mereka berada. Ini adalah seluruh dunia. Secara tidak langsung bahwa sumber daripada nara dakwah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dakwah dalam artian mengajak kepada manusia untuk selalu dan selalu yaitu menyembah kepada Allah. Jangan menyembah selain daripada Allah, karena pada saat itu berapa banyak orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah, malah mereka mengingkarinya. Di tengah-tengah itulah Nabi diutus untuk mengajak mereka supaya jangan sampai menyembah berhala, dalam artian mereka yang buat berhala dari patung, juga dibuat dari terigu, macam-macam mereka buat patung, tapi anehnya mereka sendiri yang sembah. Nah, ini yang gak habis pikir bagi kita yang otaknya normal. Dia sendiri yang buat, kau dijadikan Tuhan. Itu kan yang seharusnya, masa iya Tuhan istilahnya dijadikan oleh mereka. Seharusnya mereka dijadikan Allah, ini terbalik, Tuhan mereka dijadikan oleh mereka sendiri. Oleh Nabi dibenahi, diajak supaya jangan sampai mereka melakukan hal seperti itu. Ini ternyata sedikit demi sedikit dakwah Rasulullah berhasil dari kota Mekah sampai ke kota Madinah dan seputar Jazirah Arab, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Makanya disebut Nabi sebagai akhir daripada penutup para nabi, bukan semata-mata adalah dakwahnya hilang begitu saja, tapi tapak tilas dilanjutkan oleh para sahabat dan seterusnya sampai hari ini. Para ulama sebagai pewaris Nabi turut istilahnya berdakwah kepada manusia. Itu satu. Yang kedua, supaya benar-benar istilahnya mereka bahwasanya menunjukkan ke jalan yang benar, tidak ada ajaran Nabi yang sesat. Makanya kalau ada orang berpikir salah bahwa Islam dianggap teroris, Islam adalah dianggap radikal, Islam telah menyimpang dari rel sebenarnya, ini sebetulnya omongan yang tidak benar. Sebab mana mungkin istilahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kesesatan untuk mengajak mereka masuk neraka, ini enggak mungkin. Begitu juga sebagai pewaris Nabi, para ulama, wallahu alam, walaupun mungkin ada yang disebut ulama warasatul anbiya, ada ulama su, tapi secara globalnya kalau yang benar-benar ulama warasatul anbiya enggak mungkin menyesatkan umatnya. Ya, saya yakin mana ada si ulama pengen masuk neraka? Ada nggak ulama pengen masuk neraka? Ustadz ada nggak? Preman? Semuanya pengen masuk surga gitu kan? Apalagi ini narasumber yang menyampaikan dakwah ajaran yang sesat, mungkin dari semenjak zaman Rasulullah sampai hari kiamat manusia sesat semua kan gitu. Makanya kembali kepada kita semua, kalau ada seorang intelektual mengatakan Muhammad tidak berhasil dakwahnya, kenapa? Buktinya orang kafir masih banyak. Ya, orang kafir masih banyak. Itu bukan berarti tidak berhasilnya Rasulullah dakwah, bukan. Kalau seandainya Rasulullah pada saat itu menyampaikan istilahnya dakwahnya berhasil semua jadi orang Islam, lalu bagaimana neraka, siapa yang mengisi? Sedangkan Allah berfirman la amna anna jahannama minal jannati wan nasi ajmain, saya akan penuhi neraka jahanam oleh manusia dan jin. Nah, kalau semuanya Nabi berhasil, berarti yang masuk neraka enggak ada. Sedangkan Allah janji la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajmain, saya akan penuhi neraka jahanam oleh jin dan manusia. Berarti di sini ada penyelewengan ya tentang masalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak berhasil nabinya, tapi SDM-nya, sumber daya
manusianya mereka yang tidak nerima atau tidak paham tentang ajaran Nabi. Nih, makanya nggak ada Nabi mengajarkan yang sesat kecuali Nabi palsu. Ya, Nabi palsu bisa jadi sesat. Ulama palsu, tahu ulama palsu? Ustadz palsu, kan itu. Saya yakin ini pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri kan mengatakan innal batila kana zahuqa, kebatilan akan lenyap, kan gitu. Nah, ini lenyapnya itu kebatilan dengan sebabkan dakwah, dengan sebab ajakan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Nah, kalau seandainya umpamanya tadi ketidakberhasilan Rasulullah berdakwah, ini adalah suatu hal yang sangat keliru. Sekali lagi, sangat keliru. Kenapa? Ya karena semua orang tentunya punya berpikir berbeda-beda. Ada yang rima langsung pada baginda Rasulullah, bagaimana para sahabat yang beriman, walaupun di sana dihadapi dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak jelas kehidupannya, yang tidak memiliki agama dan sebagainya. Disinilah makanya kembali tujuan Rasul diutus sebagai terakhir untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Ya. Yang ketiga, yaitu dalam menyampaikan masalah kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah mengingatkan kepada manusia bahwa tidak selamanya kita akan hidup. Istilahnya tidak selamanya manusia ini, siapapun manusianya, walaupun merasa tidak ingin mati, mereka enggan untuk mati, tapi kalau Allah mengatakan mati, mati. Sekarang corona lagi genting, ya. Nah, ini kembali segenting apapun corona, kalau Allah menghendaki kena, kalau tidak menghendaki tidak akan kena. Dengan corona bisa mati, bisa nggak mati, kan relatif. Cuman ironisnya manusia sekarang, umat Islam khususnya, digoncang dengan pemikiran-pemikiran yang membuat hati mereka bukan takut kepada Allah tapi takut dengan corona. Sampai kemarin saya khutbah di Roxy, ya, pengurus bilang, Ustadz cukup 10 menit. Ini ada pesan cukup 10 menit. Lalu saya tanya, apa yang ingin saya bahas? Idul Adha, korban, atau masalah corona? Masalah corona aja deh. Ya udah, 10 menit. Salat, baca li'ilafi dan inna atoina 5 menit, 15 menit selesai. Alhamdulillah. Panjang pendek khutbah kan nggak berubah amplopnya. Iya kan? Nah, ini kita sih bukan tujuan itu, tapi ya kembali karena ada pesan sponsor dari pengurus, cukup 10 menit. Ya. Nah, ini kembali buat kita semua. Ya, dengan jarak sedemikian rupa, dengan masker, seakan-akan manusia persis kayak apa? Kayak apa? Ya Allah Rabbi. Ini kembali buat kita semua. Itu memang protokol perlu dilakukan, tapi jangan dijadikan pemikiran fokus bahwa corona mematikan. Yang mematikan adalah Allah. Ya, enggak kena corona aja mati. Kena corona mati. Ada yang enggak mati? Ada yang pengen hidup semua. Nah, ini Rasulullah menyampaikan di dalam dakwahnya tersebut mengingatkan tentang masalah yaitu urusan dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah menyampaikan dakwah dengan ayat yang menyatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, Rasulullah membacakan pada para sahabat, cari karunia aku, kata Allah, untuk akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Nah, berarti ini urusan akhirat dunia. Nabi pun menjelaskan bahwa cari oleh kamu karunia akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Tinggal manusianya menanggapi ayat ini mau dibalik atau sesuai dengan ayat. Kalau dibalik berarti cari duniamu
gitu kan. Tapi jangan lupa urusan akhirat. Sedangkan Allah mengatakan cari karunia Allah untuk akhiratmu, tapi jangan lupa urusan dunia. Tapi yang suruh dipikir oleh Allah apa dulu? Akhirat dulu baru dunia. Kalau kita dunia dulu baru akhirat, malah menganggap akhirat urusan belakangan. Dianggap akhirat urusan aneh sih, gimana di akhirat aja nanti, gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Itu hanya merupakan isapan jempol belaka. Kenapa? Justru hasil dari kerja kita di alam dunia ini nanti akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah mana yang lebih banyak antara kebaikan dan keburukan, antara amal soleh dengan amal yang salah. Nah ini nanti prosesnya adalah itu ketika hidup di alam dunia, di akhirat hanya tinggal nerima hasil, kan gitu. Nah ini panennya tergantung panen kebaikan atau panen keburukan. Karena adunya mazraatul akhirah, dunia ini tempat bercocoknya tanam buat di mana? Di akhirat. Nabi udah bilang. Jadi jangan sampai neko-neko jor-joran cari dunia, sampai urusan akhirat diapain? Dilupakan, kan gitu. Ya. Nih tolong sekali lagi yuk kita berpikir dan sadarkan diri kita bahwa Rasulullah menyampaikan dakwah adalah mengingatkan untuk urusan akhirat dan urusan dunia. Tapi sayang kita sebagai umatnya terkadang nggak terpikir atau memang belum tahu ayat bahwa Allah perintahkan cari urusan akhirat baru dunia. Ya. Nah kalau urusan akhirat kita cari, dunia pasti ikut. Nggak mungkin kalau akhirat dunia nggak ikut. Contoh, kita memperbanyak ibadah, kita memperbanyak zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tujuannya buat apa? Itu kan bukan semata-mata untuk akhirat saja, untuk dunia pun kan kita baca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alu lima yurid agnini bihalalikan haramik. Itu buat apa? Doa apa? Doa kaya. Iya kan? Doa kaya kan? Tapi dibarengi dengan ibadah, kan gitu. Kita mohon setelah ibadah supaya jadi orang kaya, walaupun sampai sekarang belum kaya. Jangan disalahkan apa namanya hadis Rasulullah, doa dari Nabi, jangan. Kita yang perlu koreksi diri. Kenapa kok doa nggak dikabul tiap hari baca Allahumma genini ya bihalalikan haramik? Coba minta rezeki kepada Allah, apalagi yang rajin salat duha. Allahumma in kana rezeki fi samai pangzilu, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin, gitu kan, bil ardi fakhraja, gitu kan. Allahumma in kana rizqi fi samai pangzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fil ardi fatlihu wa in kana ba'idan faqrihhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu. Kalau ada di bumi keluarin, kalau ada di laut fatlihu, kalau bahasa kita tongolin ya. Wa in kana ba'idan faqrihhu, kalau jauh deketin, kalau haram sucikan, halalkan, kalau sedikit banyak ya. Itu kan sholat duha, kita suka baca habis sholat duha. Nah tapi sampai sekarang yang dari langit belum turun juga, di bumi belum keluar, yang jauh belum dekat, yang haram belum suci, yang sedikit bukan doanya yang salah, mungkin ini Nabi mengingatkan cari karunia Allah urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Nah jadi yang harus dikejar kalau orang-orang sufi alul ibadah min jumlatil aulia, mereka nggak berpikir masalah dunia. Kenapa? Sebab dunia sudah ada jaminan dari Allah. Yang belum ada jaminan urusan apa? Akhirat. Iya kan? Allah berfirman bahwasanya
dalam ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, tidak ada yang melata di permukaan bumi melainkan Allah yang jamin rezekinya. Berarti jangankan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh apa yang ada di alam, yang jamin rezeki adalah bukan manusia tapi siapa? Apalagi manusia yang dikasih akal, gitu kan? Nah ini kan seharusnya kita mau berpikir supaya benar-benar istilahnya apa yang kita lakukan ini utamakan akhirat. Bahkan tidak sedikit ayat mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Itu Allah sudah apa? Memberikan motivasi, mengingatkan akhirat lebih baik daripada dunia. Kenapa? Karena akhirat alam yang abadi. Tidak ada proses kehidupan manusia kecuali dua pilihan. Ente masuk surga atau neraka? Kira-kira mau masuk mana? Surga. Udah pantas? Hah? Nah kalau ingin masuk surga kejar. Gimana caranya? Banyak jalan menuju surga. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa orang yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah akan masukkan surga tanpa dianiaya sedikit pun. Itu janji Allah, nggak dianiaya ya kalau sudah beramal soleh. Nah ini tadi, terkadang amal soleh kita tercemar dengan apa? Dengan ria, dengan sombong, dengan rasa pengen dipuji. Itu yang membuat hangusnya, hilangnya pahala apa? Amal soleh. Nah makanya kembali buat kita semua tadi, tolong akhirat utamakan baru dunia. Walaupun di ayat lain Allah juga sudah tahu, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nih Allah berfirman, akan tetapi kamu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini dengan ayat ini Allah sudah mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Itu kan, akan tetapi kamu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal akhirat lebih baik buat kamu. Karena alam yang abqa, yang abadi, tidak ada lagi proses tentang masalah kehidupan kecuali tinggal nerima apa yang Allah kan itu. Nah ini, jadi jelas ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masalah urusan dunia sudah dijamin, tapi urusan akhirat belum terjamin ya. Tapi sayangnya kata Allah, kamu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal kalau akhirat kamu cari, dunia pasti ikut. Tapi kalau kamu dapat dunia belum tentu akhirat, kan gitu ya. Kemudian juga banyak Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk akhirat, tapi jangan lupakan urusan dunia. Rasulullah juga tidak sedikit menjelaskan kepada kita semua dalam ajakannya supaya benar-benar bahwasanya pilihan yang terbaik seharusnya buat umat Rasulullah adalah akhirat. Ya, kenapa? Karena tadi alam yang langgeng, yang tidak ada proses kecuali hanya tinggal dua pilihan, surga atau neraka. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi kebalikannya, barang siapa yang berpaling kepada Allah dan Rasulnya, fayu'adzibuhu, Allah akan siksa mereka. Siapa yang patuh pada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air yang putih bersih bagaikan susu manis lebih daripada madu. Tapi wa yu'adzibuhu, bara Allah akan menyiksa mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Nah ini dia maksud mematuhi Allah dan Rasulnya, artinya untuk mengutamakan apa? Akhirat daripada dunia. Nih yang ketiga. Jadi masih banyaklah semua ayat itu menyatakan tentang masalah kehidupan dunia dan akhirat, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini.
Ya kita ambil contoh lah, gimana sih si Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhannya mati juga. Bagaimana seorang kaya raya yang melimpah ruah kekayaannya, ya itu kalau kita lihat museum si Fir'aun itu peti-peti yang ukuran kecil maupun besar terbuat dari emas. Kayak apa? Toh mati juga. Ya. Kemudian orang-orang yang cerdas yang dijadikan sebagai sekretaris oleh Fir'aun, ya itu pun tetap mati juga. Nah ini pelajaran sebetulnya, apalagi kita. Ya itu yang menganggap hebat aja mati, apalagi yang nih ingat urusan akhirat. Jangan mengutamakan dunia. Kalau kita ingin selamat dua-duanya, akhirat juga, dunia juga, tapi utamakan akhirat. Sebab kalau urusan dunia kadangkala kita kejar nggak dapat, nggak dikejar datang sendiri. Itu kan dunia, iya kan? Tapi urusan akhirat bisa begitu nggak? Kalau kita nggak beramal, mana mungkin dapat di akhirat nanti? Coba bapak nggak pernah sholat, mimpi pengen masuk surga, kira-kira masuk nggak? Dari mana resepnya bisa masuk surga tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melakukan perintah Allah dan Rasulullah? Dari mana coba? Ya nggak mungkin orang istilahnya tanpa ibadah malah haram jadah tapi pengen masuk, kan itu. Nah ini kembali Al-Fakir mengingatkan khusus pribadi maupun jamaah, tolong akhirat, dan akhirat yang belum ada jaminan dari Allah. Urusan dunia, sampai Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini kan jelas. Hei orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil untuk salat Jumat, tinggalkan tuh seluruh aktivitas, tinggalkan seluruh jual beli, tinggalkan tuh kantor, tinggalkan semua pekerjaan untuk mengingat. Jika kamu tahu, kata Allah, jika kamu, tapi apabila sudah selesai salat Jumat, silahkan cari lagi tuh, masih masuk ke kantor, pedagang masuk ke pasar, karyawan masuk ke kemana karyawan? Itu kan? Itu wa idza qudiyati sholatu fantashiru, bersebarlah kalian di permukaan bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kamu akan sukses, kata Allah. Jangan ada panggilan Jumat dari jam berapa? Dari jam berapa? Jam 11. Jam 11. Itu jam 11 kalau orang dulu termasuk terlambat. Kalau orang sekarang terlalu cepat. Itu kan, kalau orang dulu berangkat jam 10 ke masjid, itikaf, wirid dan lain sebagainya. Orang sekarang jam 11 terlalu cepat, datangnya jam 11:30. Itu kan, Masya Allah ya. Ini orang dulu, jadi sangat jauh dibandingkan dengan orang sekarang dalam urusan semangat ambisi ibadah pada Allah untuk mengejar akhirat. Ini gitu kata Allah, la'alakum tuflihun, kalau kamu istilahnya mencari karuniaku setelah sholat Jumat, bertebaran di permukaan bumi, cari karuniaku, kata Allah. Silakan. Kalau habis sholat Jumat, ini gimana mana hidup berkah orang sholat Jumat, dia masih di mana? Ya, untung kita nggak dijadikan seperti zaman Nabi Musa alaihissalam. Usaha mereka adalah mancing setiap hari Sabtu. Allah larang supaya jangan mancing karena kebandelan mereka, tidak peduli himbauan Allah. Akhirnya Allah firmankan, kunu kirodatan alal masih. Allah jadikan monyet, bayangin. Kalau zaman Nabi Muhammad disumpahin yang nggak salat Jumat jadi monyet, kira-kira banyak monyet kan? Ini zaman Nabi Musa, mereka begitu sulitnya untuk diajak, dihimbau oleh Allah, jangan mancing hari Sabtu, laksanakan ibadah, ingat kepada Allah. Jojong wae. Apa? Mancing hanya oleh Allah apa? Disumpah jadi apa?
Coba kalau umat Nabi digituin kira-kira kayak. Makanya Rasulullah umatnya sangat diperhatikan oleh Allah, masih diberikan peluang untuk tidak melakukan dosa selama berapa jam? 7 jam. Kalau dia nggak jadi dapat pahala, kalau jadi dapat dosa. Masih ada tenggang waktu kan? Zaman Nabi Musa nggak seperti itu. Makanya tinggal kembali rujukan sejarah kayak apa. Ya, ini kembali itu urusan dunia dan akhirat. Juga memberitahukan kepada mereka tentang manusia gaib, masalah yang gaib yang tidak istilahnya bisa dilihat, dan beberapa hal yang tidak bisa yaitu dijangkau dengan pikiran manusia, dengan otak manusia. Makanya kita ada hal yang gaib, ya, hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak tampak dalam pandangan manusia. Kita wajib percaya. Neraka, surga, ada nggak? Ada. Malaikat, Allah, itu kan bangsa yang gaib semua. Tapi Allah memfirmankan ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Kan gitu. Ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang percaya kepada yang gaib. Ya, percaya atau tidak yang gaib akan terjadi. Nah, kalau kita nggak percaya pada yang gaib berarti bukan termasuk orang yang bertakwa. Nah, ini urusan hal gaib berdasarkan kata musannif tadi bahwa tidak bisa masuk akal walaupun diakalin. Karena itu Allah ingin menguji manusia percaya nggak dengan hal yang gaib. Kalau percaya berarti dia orang yang bertakwa. Kalau nggak percaya berarti dia orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga menjelaskan tentang masalah hal-hal yang yaitu pas, yaitu dalil-dalil yang jelas, yang nyata, yang tidak bisa dibantah oleh manusia walaupun manusia belum sampai ke arah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kembali buat kita semua, mari kita sama-sama bagaimana perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Bagaimana ajakan Rasulullah kepada umatnya supaya mereka sadar bahwa makna kehidupan dunia adalah sekedar permainan belaka. Fata Morgana. Tahu Fata Morgana? Semu. Percis kita bawa mobil. Begitu di depan kelihatan ada air. Setelah lewat, itu namanya apa? Fata Morgana. Bayangan. Ya. Nah, kita terkecoh lagi asik bawa mobil kencang, tiba-tiba kelihatan ada air, bayangan macam-macam. Itu namanya fata morgana. Itu kehidupan persis bagian lawawalahu. Bagaikan permainan sandiwara. Selesai main sinetron masing-masing pulang ke rumah. Gitu kan? Ada nggak pemain sinetron umpamanya di panggung loh setiap hari? Ada nggak kira? Udah selesai ya pulang. Kita juga udah hidup kemudian mati, ya innalillahi wa inna ilaihi. Kita dijadikan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah. Makanya kita harus sadar dunia ini merupakan permainan. Dunia ini merupakan istilahnya tempat ujian dan cobaan kita sebagai umat Rasul. Nabi sudah jelaskan kayak apa sih ujiannya, dalam Al-Quran sudah jelas, dalam hadis sudah jelas. Tinggal kembali pengetahuan kita untuk Quran dan hadis sampai di mana. Ini yang jadi ganjalan. Ya, kalau dia paham dengan Quran hadis, kembali apa diajarkan Rasulullah, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuhi. Bukan sami'na wa asoyna. Tahu asoy? Asoy bahasa apa? Kalau zaman sekarang kan lagi pacaran asoy. Itu asoy kan bahasa Arabnya apa? Maksiat gitu kan. Melakukan pengingkaran yang dilarang oleh Allah maupun Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sampaikan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Pacaran termasuk dekat nggak deh? Ya, Allah diceritakan, Nabi sudah sampaikan dan seterusnya. Nah, inilah jadi hadirin jamaah rahimakumullah,
bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sesuatu yang samar-samar menjadi jelas, kebatilan sudah disampaikan, maka jangan lakukan semua yang samar. Ya, yang tidak logis kalau bahasa sekarang, ya. Karena agama adalah masuk akal, la akla lima ladina lahu. Tidak orang berakal kalau nggak punya agama, dan dia anggap tidak punya agama kalau nggak punya akal. Berarti relasinya antara akal dengan agama nggak bisa dipisah. Ya, ini kembali kepada kita semua. Jadi tolong, bahwasanya Rasulullah sudah maksimal mengajarkan, tergantung umatnya, walaupun kini telah tiada, tapi tapak tilas oleh para ulama. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kekurangannya di ke depan. Mudah-mudahan saja Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang dengar simak bersama jadikan ilmu yang bermanfaat, terutama mengingatkan diri kita masing-masing. Ingat urusan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Tetap utamakan akhirat daripada dunia. Insya Allah dunia akhirat kita akan bahagia, selamat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beserta sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam musibah dan bencana yang saat ini sedang gawat, kanan katanya genting dan sebagainya, tapi kita yakin bahwa Allah adalah bersama kita. Allahumma aghfiratuka asami dzunubina wa rahmatuka arja'ilana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amra wa asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.